Petasan koyo langit jika paingin tahu sing madai betenge hatiku. Setiap hari di kelas, kita tidak hanya mengajar akademik, kita bertemu dengan murid yang membawa beragam emosi. Ada yang cemas karena ujian, marah karena konflik dengan teman, atau sedih karena masalah di rumah. Emosi-emosi ini sangat memengaruhi suasana dan cara mereka belajar. Lalu, bagaimana kita sebagai pendidik, baik guru BK maupun guru mata pelajaran, bisa membantu mereka? Inilah jurus kedua BK, kelola emosi dari pembelajaran sosial emosional. Selamat pagi. Kalau suka hati dilakukan. Pertama, kita perlu memahami apa yang terjadi di otak. Saat kita atau murid meledak karena marah, itu tandanya otak reptil pemarah kita sedang mengambil alih. Marah. Saat si dinosaurus pemarah ini aktif, ia akan menyebabkan bagian otak logis dan empati kita lumpuh, bahkan mati. Kunci pertama adalah namai, kenali, dan pegang kendali. Bagaimana caranya? Gunakan rumus tanya. Data ini menunjukkan lonjakan emosi yang signifikan. Kita tidak bisa abaikan tanda-tanda marah ini begitu saja. Gunakan T, artinya terima. Tarik napas dalam-dalam, terimalah emosi yang sedang dirasakan. Jangan dilawan. Apa yang kamu lakukan? Tarik nafas betul ya. Narik ya. Selanjutnya Tarik adalah nafas hujan. A, yaitu amati apa yang sebetulnya kita rasakan. Marah, takut, atau sedih. Kita bisa gunakan peta emosi di kelas untuk membantu murid mengenali perasaannya. Ya, kalau takut, ekspresinya bagaimana? Selanjutnya, bagian N dari tanya adalah Ya, nikmati. Terus apa yang ingin kamu lakukan? Kita cukup duduk diam dan tenang sejenak. Selanjutnya adalah Y, yaitu yakini. Yakinlah bahwa kita lebih kuat dari emosi yang berusaha memegang kendali otak kita. Yang terakhir dari tanya adalah A, yaitu aksi. Setelah kembali tenang, barulah ambil tindakan atau respons yang positif. Kunci dari aksi yang berhasil dan bertanggung jawab adalah dengan jeda. Dari mencari solusi. Ada lagi yang pernah merasakan kondisi? Kita ajarkan murid bahwa antara stimulus atau pemicu emosi dan respons atau tindakan harus ada ruang jeda. Di saat jeda itulah kita gunakan roda pilihan atau wheel of choice. Sederhananya, berikan pilihan kepada murid apa yang bisa dia lakukan selain memukul atau berteriak. Menghitung sampai 10, berjalan-jalan sebentar, tarik napas, atau minum air putih. Capek ya mas? Mau jamu atau nyusu dulu? Dalam mengelola emosi, ajarkan mereka rumus. I message, saya merasa, sebutkan emosi yang dirasakan saat kamu sebutkan jenis perilaku tersebut. Dan saya berharap, sebutkan jenis perilaku yang diharapkan. Sebagai contoh, bayangkan seorang guru sedang menjelaskan pelajaran, tapi ada beberapa murid yang asyik mengobrol sendiri, sehingga suasana jadi ribut. Kalian, yang di pojok, diam! Jangan berisik terus! Kalimat ini akan terdengar seperti serangan atau perintah. Murid mungkin akan diam, tapi karena takut, bukan karena paham. Saya merasa terganggu dan sulit berkonsentrasi saat mendengar suara obrolan lebih keras dibandingkan ketika saya sedang menjelaskan. Saya berharap kita semua bisa fokus mendengarkan dulu ya, agar materi ini bisa dipahami bersama, oke? Kemampuan merespons emosi dengan baik inilah yang disebut responsibility, yang membentuk responsibility atau tanggung jawab. Mengelola emosi bukan hanya tugas guru BK.
Ini adalah kolaborasi seluruh ekosistem di sekolah. Dengan mengintegrasikan social emotional learning dalam RPP serta budaya positif kelas, kita tidak hanya membantu murid sukses secara akademik, tapi kita memberi mereka bekal keterampilan sosial dan emosional mereka untuk seumur hidup. Kau tak joko tak sirami sapendino, muka tetep iso mekar lan wangi, dadi tondo tresno sejati.